saya akan meningkatkan lebih banyak lagi program pelatihan untuk para pencari kerja dan korban PHK. Untuk itu akan saya luncurkan yang namanya Kartu Prakerja seperti ini, Kartu Prakerja. Pekerja formal yang di PHK ada 165.165.000, pekerja formal yang dirumahkan 1.032.960 orang, pekerja informal yang terdampak ada 314.833 orang. Jadi total 1.722.958 orang yang terdata secara baik. Ada 1,2 juta yang akan terus kami lakukan validasi datanya. Fitria, 43 tahun, seorang ibu tunggal dengan 4 anak ini, sehari-hari bekerja di klinik kecantikan di Jakarta Selatan. Dokternya sebenarnya prakteknya jam 6 sore. Jadi 2:30 itu saya masih harus bersihin ruangan dokter, saya masih sterilin alat-alat. Terus di samping itu juga kadang suka ada pasien yang datang untuk melakukan tindakan seperti facial atau mau suntik jerawat. Jadi itu kita masih dari jam 3 udah standby di klinik. Karena jenis pekerjaannya mengharuskan berkontak fisik dengan pasien, kliniknya tutup selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diberlakukan pemerintah DKI Jakarta. Kalau misalkan itu kan kita kontak langsung ya sama mereka ya, kontak langsung. Jadi bener-bener dampak banget gitu. Selama ini ada COVID ini benar-benar dampak banget kerjaan. Tak hanya Fitri, Wiwit seorang buruh garmen yang sehari-hari menjadi pengawas bidang produksi dan telah bekerja selama 20 tahun, bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja. Kita tanggal 1 April masuk, langsung kita dipanggil pihak perusahaan, perwakilan dari karyawan, bahwa mereka menyatakan pabrik tutup. Itu kita kaget lah, shock. Tiba-tiba ada pengumuman pabrik tutup. Nah di situ kita bertanya, itu tutupnya tutup karena COVID, kita misalkan dirumahkan apa diapakan gitu. Kata mereka tidak, ini permanen katanya. Karena perusahaan sudah merugi dari tahun 2017 sampai sekarang katanya. Masih tetap bernegosiasi dengan perusahaan karena mereka memberikan kompensasi itu tidak sesuai dengan undang-undang. Mereka mengatakan dicicil sampai bulan Desember, tapi di situ digarisbawahi bahwa itu tidak termasuk berjanji apa bagaimana, kita nggak bisa nuntut gitu. Jadi kita nggak bisa terima. Apa ya istilahnya, kayak dia meminta berkas-berkas udah kita lengkapin, tapi masih kurang lagi gitu. Jadinya kita berinisiatif mengadukan ke Balai Kota. Kalau mau ingin mendapatkan prioritas, karena kita ada sistemnya. Ya. Yang bekerja, tapi hanya sebagian, hanya beberapa orang, bagian accounting, bagian
Pengalaman yang dialami Fitri dan Wiwit hanya sebagian kecil dari kisah ketenagakerjaan di Indonesia. Aduh, banyak banget Mbak, sebenarnya banyak banget. Anak saya 4, yang pertama itu kuliah kan, udah semester 4. Biasanya saya bisa nyisihin bakal bayar semester ini, ya buat kehidupan sehari-hari ibaratnya. Biasanya saya juga dibantu ya sama anak saya, yang nomor 2 yang udah kerja. Sekarang juga dia di PHK. Ini huruf apa ini yang pink? Huruf apa? Sebagai buruh garmen, Wiwit mengalami hal serupa. Meski upah minimum ditetapkan bulanan, gaji mereka tetap dihitung harian. Jadi masih gaji di UMP 2018 sekitar 3.600.000. 3.600.000 dibagi 22 hari. Kebetulan kita kan 5 hari kerja ya, dari Senin sampai Jumat. Jadi dihitung per hari kerja. Sekitar 1.700.000-an lah. Tanpa pesangon. Tanpa pesangon, tanpa THR. THR pun tidak keluar. Jadi, jika mendapati angka-angka upah minimum di beberapa provinsi seperti ini, pengakuan Wiwit akan memberi gambaran lain dari praktik kebijakan upah minimum. UMP ini kalau menurut saya hanya satu saja instrumen untuk pemerataan. UMP itu baru dihitung dari kebutuhan dasar. Jadi kalau saving atau tabungan itu kan sebenarnya udah lebih dari kebutuhan dasar. Jadi sebenarnya kebutuhan dasar. Misalnya di daerah saya di Wonosobo ini UMP-nya sekitar 1.600.000. Itu dihitung dari kebutuhan protein, kebutuhan sehari-hari yang basic sebenarnya. Jadi UMP itu diukur dari kebutuhan basic, bukan untuk tabungan. Berbeda dengan pekerja yang terdampak PHK dan dirumahkan di masa pandemi, di Purbalingga, Jawa Tengah ada sekelompok anak muda yang memutuskan membuka lapangan kerja lewat bertani. Dengan menggunakan lahan pinjaman, mereka menggarap lahan dengan sistem bagi hasil. Nah ini biasanya kan kalau petani biasa itu dibakar. Nah ini kami enggak dibiarin aja. Alasannya kenapa sih? Biar jadi pupuk kompos alami. Nah soalnya kalau dibakar Kita juga nggak nyangka kalau bakal ada pandemi gitu kan. Kita nggak kebingungan lagi soal kebutuhan dasar, terutama makan, karena ya semuanya udah ada dari lahan gitu. Jadi sayuran aja ibaratnya kita tanam di pematang sawah udah bisa nyukupin kebutuhan keluarga. Terus padinya jelas, sebagian kita jual, sebagian lagi udah kita hitung untuk kebutuhan keluarga 1 kali musim tanam. nanti kalau habis dibajak baru disebar di seluruh sawah. Apalagi di masa pandemi ini kan udah berapa puluh ribu itu yang yang kena PHK ya kan. Nah itu ibaratnya mereka tuh punya uang tapi nggak punya makanan gitu. Seumpama kalau petani nyimpen semua berasnya dan nggak mau jual kan mereka juga kebingungan. Itu satu kan. Apalagi kalau yang teman-teman yang kerja di instansi tertentu itu yang kena PHK juga bingung lagi kan. Mereka nggak ada pemasukan, sedangkan kita di masa pandemi ini tetap ya bisa makan gitu. Bedanya itu. Sebenarnya jenis tenaga kerja apa yang mendominasi di Indonesia? Angkatan kerja seperti Fitri dan Wiwit di Jakarta atau Niki dan kawan-kawannya di Purbalingga?
Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2019 mencapai hampir 130 juta jiwa. Dari jumlah itu, sebagian besar sebenarnya bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan seperti Niki yang mencapai 29% dari jumlah pekerja. Dengan profil angkatan kerja seperti ini, pemerintah mengeluarkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan istilah Omnibus Law. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law. Secara ringkas, RUU Cipta Kerja ini akan menghapus berbagai macam aturan dan perizinan agar investasi bisa masuk. Setelah investasi masuk, diharapkan tercipta lapangan kerja bagi angkatan kerja baru yang tiap tahunnya mencapai 2 juta jiwa. Cita-citanya, jika rakyat punya pekerjaan, maka hidup akan sejahtera. Tapi benarkah cara berpikir ini? Pertama, masuknya investasi tidak selalu sama dengan terciptanya lapangan kerja. Hubungan antara investasi dan penyerapan tenaga kerja terus mengalami penurunan. Jika sebelumnya setiap investasi 1 triliun rupiah mampu menyerap 5.000 tenaga kerja, kini untuk jumlah triliun rupiah yang sama, yang terserap hanya 2.200 tenaga kerja. Tapi bukankah investasi pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan kerja? Kaitan antar keduanya juga semakin longgar. Jika sekitar 7 tahun lalu setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 750.000 tenaga kerja, pada tahun 2019 hanya menyerap 110.000 tenaga kerja. Apa penyebabnya? Karena perkembangan teknologi, tenaga manusia kini semakin tidak dibutuhkan. Setelah mesin menggantikan tenaga manusia, kini komputer mengambil alih banyak pekerjaan. Pintu tol kini tak perlu lagi manusia. Bank tak memerlukan banyak karyawan setelah ada mesin ATM dan semakin tidak butuh karyawan setelah ada mobile banking dan kini financial technology. Bahkan sawah pun kini menggunakan konsep sawah tekno, di mana 1 hektar tak lagi memerlukan 8 orang, melainkan cukup 1 orang bersama mesin-mesin. Dengan kondisi zaman seperti ini, RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law masih memakai asumsi berpikir lama bahwa investasilah faktor utama penciptaan lapangan kerja. Negara kita akan bisa menjadi sebuah pusat gravitasi ekonomi regional maupun global karena memiliki sebuah daya tarik yang semakin tinggi dalam sebuah ekosistem berusaha, ekosistem berinvestasi yang diharapkan memiliki dampak yang besar bagi penciptaan lapangan kerja di negara kita. Saya rasa itu. Itu baru gambaran Omnibus Law dari sisi calon tenaga kerja. Dari sisi orang yang sudah bekerja, seperti Fitri atau Wiwit, rancangan undang-undang ini dianggap lebih merugikan lagi. Alih-alih membantu pekerja, sebenarnya undang-undang ini telah menindas para buruh. Jadi misalnya upah minimum tidak lagi diatur, karena ada upah minimum provinsi, padahal itu sebenarnya nggak dipakai. Kemudian syarat kerja untuk kontrak diperlonggar, sehingga mungkin sebagian besar nanti orang tidak akan pernah diangkat menjadi pegawai tetap, cuma dikontrak doang. Gitu.
Jadi sangat longgar di situ. Kemudian tidak ada denda misalnya terhadap keterlambatan perusahaan membayar gaji buruh. Ini juga bisa menjadi problem. Kemudian orang-orang yang resign misalnya tidak mendapat pesangon. Jadi aturan tentang pesangon juga sangat longgar ya. Bahkan ketika perusahaan berhenti usaha karena misalnya bangkrut, itu juga nggak ada pesangon. Dulu ada pesangon. Kemudian kalau pekerja itu sakit selama kurun waktu yang agak lama dan kemudian dia dipecat, dia juga tidak mendapat pesangon. Jadi ini juga merugikan buruh. Tapi menurut saya kerugian dari Omnibus Law itu tidak hanya secara langsung terhadap buruh. Omnibus Law ini secara umum mempengaruhi soal investasi, soal masalah lingkungan, soal hubungan, terutama juga soal masalah lingkungan, perizinan perusahaan. Nah, kerusakan alam, kemudian hubungan sosial, perlindungan sosial dan perlindungan terhadap alam itu menurut saya diabaikan oleh Omnibus Law. Selain membahas Omnibus Law di tengah pandemi dan kondisi sektor kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Arifin Tasrif untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Padahal pekerjaan di sektor tambang dan penggalian hanya menyumbang 1% dari jumlah tenaga kerja yang hampir mencapai 130 juta jiwa. Ada 4 masalah yang paling kontroversial dari undang-undang baru ini. Pertama, pasal 45 mengatur jika terdapat mineral lain yang ikut tergali dalam satu masa eksplorasi, maka tak akan kena royalti. Bisa menjadi celah pelanggaran hukum dan eksploitasi berlebihan. Kedua, pasal 169A dan B mengatur pemegang kontrak karya atau KK dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara PKP 2B bisa mendapat perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus IUPK tanpa melalui lelang. Ketiga, di Undang-Undang Lama ada pasal 165 yang mengatur sanksi pidana bagi pejabat negara yang menyalahi aturan atau menyalahgunakan wewenang dalam proses perizinan pertambangan. Tapi dalam Undang-Undang Minerba yang baru, pasal ini dihapus begitu saja. Artinya, ada upaya perlindungan resmi atas potensi korupsi dalam pemberian izin pertambangan. Keempat, menutup hak veto rakyat. Tidak ada satu pasal pun yang memberikan ruang bagi partisipasi warga, termasuk tidak adanya pasal yang mengatur konsultasi pada masyarakat adat dan hak veto untuk mengatakan tidak pada saat masuknya pertambangan. Dengan watak undang-undang seperti ini, alih-alih menciptakan lapangan kerja dan mengatasi pengangguran, yang terjadi justru sebaliknya. Ini akan menyebabkan tren kerusakan lingkungan yang besar yang nantinya akan merugikan petani, buruh, nelayan, dan lain-lain. Misalnya dengan pembukaan tambang yang agresif gitu ya. Alam rusak, pertanian rusak yang justru akan mempersempit lapangan kerja gitu. Jadi secara umum kerugian Omnibus Law adalah di samping langsung kepada tadi para buruh, potensial merusak alam yang akhirnya akan mempersempit peluang petani, nelayan dan macam-macam untuk mendapatkan income. Ini kan malah menghancurkan ekonomi. Gitu. Jadi menurut saya di situ. Jadi kita harus menentang ini dan menurut saya harus dibatalkan.
Ini gambaran di lapangan atas apa yang disampaikan jurnalis senior Farid Gaban. Keluarga nelayan Bajau seperti ini akan terjamin lapangan kerja dan kehidupannya ketika lautnya bersih dan terumbu karangnya sehat. Namun jika investasi tambang yang mengabaikan faktor lingkungan masuk, yang terjadi justru mengancam lapangan kerja kelompok nelayan. Biasa kalau gabur juga air kita tidak dapat. Kita pulang kosong. Ya, kalau udang gabur kita mau mencari di mana tempatnya juga kita ambil ikan gabur tempatnya kita ambil kima gabur Saya masuk kerja di tambang Pak, dia bilang tidak ada saya punya jasa. Nanti ada jasa baru bisa masuk di tambang. Tapi kasih tahu dia itu persa. Biar ada jasa, kalau tidak bisa kerja tidak jadi Pak masuk. Nah, akhirnya orang maju Pak tidak ada yang masuk tambang kerja. Masyarakat mau dikasih mati, bukan mau dikasih hidup. Jadi kita itu pokoknya setiap hari mencari terus. Kalau tahu saya nanti barangkali saya mati baru dibantu di sini. Corito koi Dayak Tomun, koi hidup di hulu sungai, koi nyaman diam di hutan. Gambaran lain atas pernyataan Farid Gaban dapat dilihat melalui kisah Regenius dan masyarakat desa Kubung, Kalimantan Tengah. Dengan hidup mengandalkan hutan, warga Kubung tak perlu repot mencari keperluan sehari-hari seperti keperluan pangan hingga obat-obatan. Hutan sumber kehidupan. Bagi kami, hutan itu adalah kehidupan. Nah, jadi bagi kami hutan itu napas kehidupan baik manusia maupun pokoknya seluruh yang hidup. Jadi manusia, hewan, ikan, air. Jadi kalau hutan itu sangat penting bagi kami karena itu kehidupan. Kalau tidak ada hutan berarti tidak ada kehidupan. Ini namanya sirih, ini kapur. Jadi kalau acara ritual, adat, acara itu harus ada ini. Ini beli atau ambil dari hutan Pak? Enggak, ambil dari hutan. Kalau beli, makanya saya bilang kalau nggak ada hutan, Kebunan. kita banyak duit pun nggak dapat ini barang ini. Di tengah kehidupan yang serba mementingkan investasi, masyarakat desa Kubung pun dibayangi investor untuk pembebasan hutan. Walaupun upaya tersebut ditolak. Bahkan komitmen untuk tidak menyerahkan hutan kepada siapapun menjadi salah satu poin penting bagi calon kepala desa jika ingin terpilih. Nah, kalau tawaran hanya mengenai akan dibina, diberi listrik, diberi fasilitas serana-serana. Kami bilang kami sudah punya serana, tidak ada yang kami butuhkan, hutan kami kaya. Mau makan kami enak, tinggal ambil di lumbung, air bersih kami masih ada, habis itu buat apa lauk misalnya,
kami tinggal mancing. Ya, jadi tawaran mereka itu tidak jalan memang bagi masyarakat di sini. Bagi mereka, hutan adalah sumber lapangan kerja, bahkan kehidupan itu sendiri. Lalu pikiran kami, memang hutan ini kan di mana sampai generasi berapapun, kalau hutan ada, generasi kita tetap ada itu. Desa Kubung dan banyak desa lain yang hidup dari hutan telah membuktikan bahwa membiarkan hutan apa adanya juga dapat menciptakan lapangan kerja. Bahkan data pemerintah sendiri menyebutkan rehabilitasi hutan pun dapat menyerap tenaga kerja. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada akhir 2019 kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat menyerap 8,2 juta tenaga kerja. Jika hutan terjaga, maka salah satu fungsinya sebagai daerah resapan air juga akan terpelihara. Dengan air yang terus mengalir, maka petani seperti Niki dan kawan-kawan akan tetap punya pekerjaan karena pengairan sawahnya tetap terjamin. Pertambangan memang menciptakan lapangan kerja. Tapi di saat yang sama, ia juga berpotensi besar merampas lapangan kerja yang sudah ada. Terlebih tanpa kebijakan tata ruang dan standar lingkungan yang ketat. Maka pengangguran bukan saja ancaman bagi mereka yang baru lulus sekolah, tapi juga ancaman bagi mereka yang sudah bekerja. Dan pandemi hanya memperburuk situasi ini. Yang pertama langsung saja saya kenalkan Saudara Adamas Belva Syah Devara, berdiri. Mas Belva, umur 29 tahun, S2-nya ganda lulusan Harvard University dan Stanford University di Amerika Serikat. Kita kenal, Mas Belva adalah pendiri dan juga CEO Ruang Guru. Kalau dulu rencana desain awalnya program Kartu Prakerja itu diarahkan untuk penguatan kompetensi dan peningkatan produktivitas, maka ketika saat kita mengalami pandemi COVID-19 ini, ada lebih besar untuk social safety net. Insentif diberikan selama 4 bulan. Ini juga langsung kepada para pekerja. Udah berapa kali coba Mbak berarti? Udah banyak, 5 kalian lah kali, kurang lebihnya 5 kali mah ada. 5 kali coba? 5 kali coba tapi mentok cuma di... Begini aja. Ya, di daftar udah nggak bisa masuk lagi. Program Kartu Prakerja menggunakan dana 20 triliun dari APBN 2020. Alih-alih dianggap terobosan, program Presiden Joko Widodo ini justru dianggap bermasalah. Setidaknya dalam 4 hal. Pertama, dari 20 triliun, 5,6 triliun diantaranya digunakan untuk membayar kursus online. Padahal masalah utama yang dihadapi pekerja terampil korban pandemi seperti Fitri dan Wiwit adalah bagaimana membiayai hidup sehari-hari, bukan kursus atau ijazah. Kedua, menu-menu pelatihan online sangat bias ekonomi masyarakat perkotaan atau urban. Perhatikan beberapa kursus berikut ini. Sementara kursus bercocok tanam, pemanfaatan pupuk organik atau teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan tidak dapat ditemukan dalam program Kartu Prakerja ini. Padahal dalam situasi pandemi, sektor tenaga kerja seperti Niki lah yang bertahan. Ia bahkan dibutuhkan untuk menunjang kehidupan yang lain agar tetap bisa makan sembari bekerja di rumah.
Kontroversi ketiga adalah karena kursus-kursus ini lewat internet, maka hanya mereka yang melek internet dan memiliki dukungan infrastruktur yang baik yang bisa mengakses. Artinya, program ini memperlebar kesenjangan digital di Indonesia. Berikut adalah gambaran wilayah Indonesia yang memiliki koneksi internet dengan kualitas 4G. Itu kita mengenal itu kan hanya melayani yang bisa internet. Artinya ada digital divide sebenarnya di sini. Kita mengenal ada ketimpangan digital. Banyak orang tidak bisa mengakses internet, apalagi di pedesaan. Dan kalau tidak bisa mengakses, tingkat literasi mereka terhadap internet kurang. Gitu. Jadi konsep ini menurut saya justru memperbesar ketimpangan antara orang yang melek internet dengan yang tidak. Bahkan kalau itu ada manfaatnya buat mereka. Di desa-desa orang nggak bisa mengakses seperti itu. Pernyataan tersebut diperkuat dengan kejadian yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. Sejumlah warga yang tidak memiliki perangkat dan koneksi internet berbondong-bondong mendatangi kantor pendidikan dan pelatihan demi dapat mendaftar program Kartu Prakerja. Mirisnya lagi, mereka harus merogoh kocek sebesar Rp100.000 per orang demi dapat mendaftar program dari pemerintah tersebut. Masalah keempat adalah potensi konflik kepentingan dalam program Kartu Prakerja. Salah satu pihak swasta yang terlibat dalam program ini adalah Ruang Guru, yang juga dimiliki oleh staf khusus Presiden Belva Devara. Belakangan ia telah mengundurkan diri sebagai staf khusus, namun Ruang Guru sendiri tetap menjadi penyedia jasa dalam Kartu Prakerja. Usaha beli pakai kuota, tapi tetap nggak bisa, masih ya mungkin karena banyak yang di PHK juga, banyak yang daftar juga, jadi nggak semudah itu mungkin masuknya kali ya. Berbeda dengan pengalaman Wiwit, program Kartu Prakerja yang serba online lebih mudah bagi Nadia. Konselor di salah satu sekolah swasta ini ikut dirumahkan setelah meluasnya wabah corona. Sebenarnya kalau dari prosesnya sih cukup mudah ya. Jadi pertama aku lihat terms and condition-nya dulu, terus habis itu aku coba apply dari via email kan, harus verifikasi email, daftar, bla bla bla, dapat verifikasinya gitu, terus habis itu harus foto KTP, foto muka pakai KTP, gitu juga hal baru menurutku. Terus udah gitu, terus ikut tes motivasi dan tes kemampuan dasar yang kurang lebih itu sekitar harusnya sih sekitar 30 menit, tapi ya pas itu menyelesaikannya di sekitar 10 menit udah selesai dan masuk di situ tertulis dapat batch pertama untuk Kartu Prakerja di kantor gitu. Kalau Kartu Prakerja itu harus pakai surat rekomendasi dari perusahaan juga katanya ya. Jadi kita surat aktif kerja pun nggak ada. Karena kan kita udah di PHK, surat PHK tapi kita juga nggak terima. Jadi kita posisinya serba susah. Satu BUMN. Agustinus Eko Kristianto menceritakan pengalamannya berurusan dengan program Kartu Prakerja. Investigasi lah. Saya daftar. Nah, tapi ketika mendaftar, saya sudah tahu karena ini sistemnya komputer gitu ya. Dan saya memang males ngarang-ngarang data, nggak pernah ya. Saya tulis apa adanya bahwa nama saya Agustinus, pekerjaan saya adalah wira swasta, saya bukan korban PHK. Terus saya isi tes-tes awal lah, serangkaian seperti yang saya tulis di Facebook itu tanggal 16. Nah, ketika sudah saya daftar, saya sudah punya akunnya tapi masih menunggu untuk di-approve ya, sedang dievaluasi ya, saya berselancar lah ya kan ke website Ruang Guru dan kawan-kawan itu. Entah kenapa ya, padahal saya nggak ngapa-ngapa, tanggal 29 sih dikirim SMS dari manajemen Kartu Prakerja. Saya terima katanya. Jadi Kartu Prakerja, udah saya bilang. Padahal aturan jangan diterima ya, padahal saya sepanjang bulan itu nulis tiap hari. Terima, ya udah karena udah diterima kan berarti saya dapat Kartu Prakerja. Ya saya eksekusi lah. Saya menemukan bukti empirik lah.
saya daftar, masuk, login, saya masuk ke ruang guru, video jurnalistik, saya ikut, saya beli tuh 220.000, saya ikutin, nggak saya lihat videonya, saya skip aja. Ya paling satu video saya lihat tuh, itu juga nggak penuh, paling 2-3 menitan lah saya lihat. Setelah itu saya ikut tesnya, itu kan ada tes, dapat sertifikat, gitu doang. Nah itu yang rame, makanya saya tulis di Facebook, udah nih, sertifikat saya udah dapet, namanya sertifikat tanda kepesertaan, certificate of excellence. Belakangan ada juga namanya certificate of completion gitu kan. Setelah saya lansir itu, ruang guru katanya bukan, itu baru excellent katanya. Ada juga certificate of completion, harus ditonton semua videonya. Ya udah saya tonton, tapi saya skip. Ada 11 video kan tuh dalam satu paket pelajaran tuh, durasinya 10 menitan lah. Saya skip aja, nggak saya lihat. Dapat saya sertifikat completion. Belakangan, nggak bisa jawab. Setelah mengikuti proses pelatihan dan mendalami seluk-beluknya, ada 2 masalah yang digarisbawahi bagi Agustinus. Adanya tumpang tindih antara lembaga pelatihan dan platform digital. Lembaga pelatihan adalah pihak yang menyediakan materi pelatihan, sementara platform digital adalah pihak yang menyeleksi materi pelatihan yang layak. Dalam program Kartu Prakerja, sebanyak 7 platform digital merangkap menjadi lembaga pelatihan sekaligus. Pertama ketemu dan KPPU membenarkan pendapat saya bahwa terjadi dugaan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk integrasi vertikal. Skill Academy dan Ruang Guru kan satu entitas. Platform digitalnya adalah Ruang Guru, Skill Academy adalah lembaga pelatihannya. Itu integrasi vertikal dan itu persaingan tidak sehat. Menteri merangkap komisaris perusahaan digitalnya jadi mitra proyek pemerintah yang anggarannya 5,6 T, luar biasa. Dia nggak ada yang bantah saya. Nggak ada satupun yang membantah saya. Wisnu Tama, itu dia juga merangkap komisaris Tokopedia. Bahkan
bahkan setelah dia dilantik menjadi menteri. Jadi menurut Undang-Undang Kementerian Negara, menteri itu nggak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris. Dia pemegang saham boleh, seperti Nadiem tuh masih pemegang saham Gojek. Tapi pengurus, komisaris, dan direksi nggak boleh. Nah, Wisnu Tama jadi komisaris, merangkap. Saya sempat nanya sama anak saya, dia bilang kayaknya susah mah daftarnya, terus kayaknya nunggunya kelamaan atau gimana, udahlah nggak usah, kata dia gitu. Ya udah. Jadi bahaya kartu prakerja ini kalau mau dikuliti satu-satu. Mainnya mulus, masyarakat nggak kalau duitnya gede loh. Dibanding Hambalang gedean ini, dibanding IKTP gedean ini. Nggak ada yang ngalahin ini. Ini setara dengan gaji tenaga medis yang kemarin nggak dibayar Jokowi 3 bulan tuh, 5,9 T kan, ini 5,6 T. Setara itu. Luar biasa, padahal cuma urusan video ya. Satu roti 5.000 dijual dengan keuntungan 10%, harga penjualan 100 buah roti. Setelah mencoba ulang, akhirnya Wiwit berhasil masuk ke dalam sistem kartu prakerja. Kesulitannya sih di tabel ya, tabel nggak bisa keluar gambarnya. Jadi jawabannya asal aja kita. Nggak bisa keluar gambarnya tabelnya, mungkin karena handphonenya kali ya, handphonenya terbatas itunya. Pelatihan dengan iming-iming insentif sebesar Rp600.000 menjadikan program kartu prakerja diminati oleh masyarakat, terutama di masa pandemi. Namun untuk mendapatkan uang insentif yang justru lebih penting daripada kursus itu sendiri, bukanlah hal yang mudah. Untuk insentif belum, belum dapat sama sekali, dan juga memang sempat ngobrol sama salah satu temen yang kakaknya udah dapet sih, tapi aku nggak nanya detail gimana ceritanya, tapi dia bilang, oh iya ada kok yang dapet. Jadi awalnya aku kira, oh mungkin nggak ada yang dapet gitu, katanya ada yang dapet gitu, tapi ya maksudnya jadinya terus agak sedikit bingung harus ngapain. Jadi insentif itu sebetulnya saya sudah dijadwalkan tanggal 12 Mei. Udah ada tuh 12 Mei, terus bulan Juni tanggal berapa, bulan Juli tanggal berapa, Agustus tanggal berapa, sudah dijadwalkan. Tapi sampai hari ini belum. Padahal saya sudah sambungkan rekening akun prakerja saya, beberapa hari lalu malah saya terputus tuh sambungannya. Saya suruh nyambungin lagi, gagal-gagal terus ke OVO. Jadi sekarang coba nge-trace back lagi, jadi kemarin sempat kontak Tempo, ini gimana kondisinya kayak gini, apa yang harus saya lakukan, terus coba kontak kartu prakerja. Kalau dari Tempo udah bales, tapi kalau dari tim kartu prakerja belum bales. Dari kisah Nadia, bagian yang lebih mudah dan lebih cepat secara transaksional justru bagian uang kursus daripada uang tunjangan hidupnya. Jurnalis senior Farid Gaban menilai program kartu prakerja sebagai solusi yang dipaksakan dan tidak tepat sasaran. Seharusnya pemerintah menggunakan sistem unemployment benefit seperti yang dilakukan di berbagai negara di Eropa. Di PHK karena satu masalah krisis misalnya dan lain-lain, itu digaji oleh pemerintah. Dalam konsep prakerja di Indonesia itu cuma dikasih subsidi, kemudian subsidinya dipakai untuk pelatihan, sudah diambil untuk pelatihan, jadi bukan untuk hidup. Dan yang diuntungkan oleh pelatihan perusahaan-perusahaan yang menyediakan pelatihan. Dan menurut saya akhirnya uang ini lebih akan tersedot untuk memperbesar usaha-usaha yang besar seperti ruang guru misalnya di dalam dibanding untuk membantu orang-orang yang nggak punya pekerjaan. Dan menurut saya itu ironis sekali. Dalam mengatasi kemiskinan, International Labour Organization atau ILO mengeluarkan program Universal Basic Income atau UBI. Program ini dicetuskan guna memperkecil ketimpangan dan menjamin pemerataan penghasilan tiap warga negara. UBI merupakan sebuah konsep perluasan dari unemployment benefit, yang mana tiap warga negara berhak mendapatkan uang bulanan dengan perhitungan kebutuhan dasar setiap bulannya tanpa memandang status sosial.
Dalam bahasa sederhana, setiap manusia yang hidup harus memiliki kebutuhan dasar yang dijamin agar bisa memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Artinya, apapun pekerjaan, profesi, atau keterampilannya, mereka butuh nasi, pakaian, dan tempat tidur yang sama. Inilah yang harus ada. Kebutuhan yang lain bisa berbeda-beda. Namun hingga saat ini konsep Universal Basic Income belum direalisasikan di Indonesia. Tapi kan sebenarnya ada pajak. Dan menurut saya bukan soal berapa jumlah uangnya, tapi bahwa uang itu kembali ke masyarakat secara langsung. Bukan dibelanjakan oleh pemerintah yang untuk banyak hal yang tidak basic gitu. Dan kewajiban negara yang paling minimal memang mensejahterakan masyarakatnya. Jadi sebenarnya nggak ada, itu bukan konsep yang aneh gitu. Apa gunanya sebuah negara kalau dia tidak menghidupi kita? Kini, mari kita memperdalam kisah Niki dan komunitas petani muda di Purbalingga yang melakukan perubahan setelah merenungkan apa yang paling dasar dan esensial dalam hidup. Jadi dulu awalnya kita tuh komunitas perpus jalanan gitu ya. Jadi kita sering lapakin buku di emperan, di alun-alun gitu. Jadi buku itu nanti pinjam dibaca. Nah dari situ terus karena kita punya kegelisahan soal apa sih yang sebenarnya kebutuhan mendasar manusia, kita punya pikiran pengen bertani gitu. Beberapa orang. Sampai akhirnya kita kan sempat solidaritas gitu kan di waktu konflik agraria waktu di Jogja itu, bandara internasional yang baru. Nah di sana kita ketemu guru kita. Nah di sana akhirnya ada pandangan lah gimana sih awalnya kita mau memulai, gimana teknis menanam, gimana cara buat pupuk. Pak, umur berapa ini? Kira ya berarti ya 30 hari. 30. Salah satu anggota mereka, Vicky, banting setir dari seorang karyawan selama 6 tahun dan memutuskan menjadi petani bersama kelompok tani muda ini. Di Sablonan. Di Sablonan. Sempat kerja sebelumnya? Sempat cuman 5-6 tahun yang lalu lah. Gitu. Terus akhirnya tertarik dengan kegiatan pertanian ini? Temu Mas Niki. Langsung ikut. Tujuan awal kita sih emang sebenarnya kalau secara khususnya gimana caranya kita menyelesaikan kontradiksi dasar kolektif ya. Kampanye untuk kembali menanam karena negara kita gitu kan terlalu sibuk membangun lupa menanam gitu kan. Jadi yang aneh kan sawah digusur buat jadi bandara, sawah digusur buat jadi tol, buat jadi pabrik, buat jadi perumahan. Ketika masa pandemi ini kita sadar gitu kalau ternyata kita nggak punya kedaulatan pangan. Kita tahu bahwa kita juga mengimpor beras dari Vietnam gitu. Nah sekarang Vietnam itu menutup ekspor supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Artinya kita punya problem besar di situ karena kalaupun kita punya uang kita nggak bisa mengimpor. Ketahanan pangan kita menjadi sangat rawan. Tapi seperti Singapura itu hampir nggak bertahan. Mereka semua bertumpu pada sektor jasa dan sektor pariwisata, travel yang sekarang semuanya habis. Nah kalau kita juga meniru kayak Singapura, keliru gitu. Kita harus kembali ke basic. Karena tak ikut program Kartu Prakerja, Fitri memutuskan mencari solusinya sendiri tanpa menghitung kehadiran negara dan program-programnya sebagai faktor dalam hidupnya. Seperti yang dijalani anak-anak muda di Purbalingga. Saya pokoknya udah sibuk untuk ngurusin jualan aja deh gitu, jualan. Saya pun kerja juga saya siapin dia jualan dulu, saya baru berangkat kerja. Mau habis nggak habis, pokoknya
saya ngeluarin. Kalaupun nggak habis saya sedekahin lagi. Sampai akhirnya kemarin alhamdulillah banget saya dagang itu, saya kumpulin kan sedikit-sedikit. Saya kumpulin uang sedikit. Saya juga pengen berbagi. Ada yang lebih di bawah saya kan. Saya keluarin celengan saya dari nggak sampai sebulan deh. Alhamdulillah lumayan. Dan saya tuh bikin lagi nasi, bok nasi. Cuma isi pecel doang sih sama telur dadar. Alhamdulillah kemarin saya bikin hampir 80 bungkus dan saya berbagi lagi. Saya suruh anak saya bagiin lagi ke Gojek ke orang karena saya juga merasakan kayak dia gitu. Jadi saya bilang uang ini bukan uang kita. Saya bilang kita juga harus berbagi sama.